Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Ilham Amirul Ma'ruf, dengan NIM 210810504. Lalu ada Azizia Rahma dengan nomor NIM 210810503. Di sini kelompok kami akan membahas tentang materi tentang keterampilan dalam pembelajaran matematika. Materi pertama tentang pengertian keterampilan pembelajaran matematika akan dibahas oleh saya sendiri. Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, cepat, dan tepat. Keterampilan akan dapat dicapai atau ditingkatkan dengan latihan dan tindakan secara berkesinambungan. Pembelajaran matematika adalah proses cara perbuatan yang menjadikan orang untuk belajar mengenai matematika. Keterampilan pembelajaran matematika adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pemecahan masalah, berhitung dengan baik dan tepat. Keterampilan pembelajaran matematika ditunjukkan dengan kemampuan melakukan penyampaian materi serta pemecahan materi yang benar dan tepat dengan yang seharusnya dilakukan. Lalu ada masalah keterampilan guru dalam pembelajaran matematika. Keterampilan mengajar guru adalah seperangkat kemampuan atau kecakapan guru dalam melatih atau membimbing aktivitas dan pengalaman siswa serta membantunya berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan. Lalu mengajar bukan hanya sekedar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan dan lain-lain. Lalu ada 8 keterampilan yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama ada keterampilan bertanya, yang kedua ada keterampilan memberi penguatan, yang ketiga ada keterampilan mengadakan motivasi, yang keempat ada keterampilan menjelaskan, yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang keenam ada keterampilan membimbing diskusi kelompok, yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas, lalu yang terakhir ada keterampilan mengajar kelompok kecil. Keterampilan bertanya. Dampak positif bagi siswa diantaranya yaitu adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, lalu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan. Lalu mengembangkan pola dan cara mengajar aktif dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. Lalu menuntun proses berpikir siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik. Lalu ada keterampilan memberi penguatan. Pengaruh yang berupa sikap positif terhadap proses belajar siswa dan bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, lalu merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, lalu meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang aktif. Lalu ada keterampilan memodifikasi. Adapun beberapa manfaatnya adalah yang pertama, untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar mengajar yang relevan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin mengetahui dan menyelidiki bagi siswa tentang hal-hal yang baru. Lalu yang ketiga ada untuk memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Lalu yang terakhir, guna memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Azizia Rahma. Saya Azizia Rahmah dengan NIM 210810503. Baik, keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Adapun tujuan dari menjelaskan yaitu yang pertama, membimbing murid untuk mendapatkan dan memahami hukum dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan balikan dari mengenai tingkat pemahamannya untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan yang terakhir, untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran
dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai usaha, dan membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Konsep keterampilan menutup pelajaran meliputi meninjau kembali penguasaan diri, meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan dan mengevaluasi. Selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua, memperluas masalah atau urutan pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan urutan pikir siswa. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang terakhir, menutup diskusi. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini juga berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar secara optimal. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan mengajar perorangan. Keterampilan ini yaitu mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan pelajar, dan keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan belajar mengajar. Apa sih masalah yang terjadi pada keterampilan siswa dalam pembelajaran matematika? Nah, masalah keterampilan siswa dalam pembelajaran matematika yang pertama yaitu keterampilan siswa menerima materi adalah kefokusan siswa dalam menangkap materi dari guru dan konsentrasi siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Yang kedua, keterampilan siswa dalam pembelajaran matematika berbasis ICT. Nah, maka dari itu siswa diharuskan memiliki keterampilan-keterampilan. Keterampilan yang harus dimiliki siswa antara lain yaitu yang pertama, siswa harus memiliki keterampilan berhitung. Yang kedua, siswa harus aktif bertanya kepada guru dan menyelesaikan atau memecahkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga keterampilan memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas akan semakin cepat dan tepat. Yang ketiga, siswa pandai menggunakan software aljabar atau matematika lainnya melalui media elektronik seperti laptop atau komputer. Selanjutnya yaitu siswa bisa lebih aktif dan kreatif dengan cara browsing di internet tentang materi ajar matematika. Selanjutnya itu siswa bisa lebih praktis dan bisa mendapat banyak sumber pembelajaran matematika dari buku elektronik yang dapat di-download melalui internet. Dan yang terakhir, siswa harus memiliki keterampilan menggambar guna untuk kepentingan matematika. Baik, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang keterampilan dalam pembelajaran matematika. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.